Jadikan kita orang-orang yang beriman, dan yang lebih lagi Allah masih mudahkan kita untuk beribadah, termasuk kita dijadikan oleh Allah sebagai umat Rasulullah SAW. Dan sebab itu maka bersyukur memang sangat-sangat dianjurkan, diperintahkan dalam Islam itu. Jadi bukti kenikmatan kita dapatkan itu Allah inginkan dengan kesyukuran, tentu dengan ibadah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita semua sudah memahami bahwa tugas kenabian, kerasulan itu kan yang dilakukan oleh para nabi, para rasul ketika diutus adalah menyeru, mengajak manusia untuk beriman kepada Allah. Jadi beriman kepada Allah adalah hal yang paling pokok dalam ajaran Islam itu. Dan itu dilakukan oleh para nabi yang diutus oleh Allah, para rasul. Termasuk khataman nabiin, nabi terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita diajarkan untuk beriman kepada Allah. Nah, tapi khusus untuk Rasulullah itu ada tugas yang melebankan lagi. Sampai mengajak beriman. Satu di antaranya Allah tegaskan dengan firman-Nya pada surah Ali Imran. Surah Ali Imran, surah yang ketiga dalam Al-Quran ayat 164 gitu. Maka Allah dengan ayat itu, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Kata Allah, kami telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman dengan mengutus seorang rasul ke tengah mereka dari kalangan mereka sendiri. Untuk apa? Yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Tuhannya. Wa yuzaki, mensucikan mereka, hati mereka, jiwa mereka dari kekafiran, kekufuran, kemusyrikan. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan Alkitab, Al-Quran dan Al-Hikmah As-Sunnah Nabi SAW. Seluruhnya kata Allah, mereka adalah orang yang sesat. Nah, dari tiga ini kan kita sudah alhamdulillah itu kan ya. Ketika Rasul membacakan firman Allah waktu turun wahyu sampai ke kita. Ya kan? Yatlu alaihim ayatihi. Yang kedua, wa yuzakihim, mensucikan hati, jiwa manusia. Dan bersyukur kita, insya Allah hati kita tetap dalam keimanan, keislaman. Jiwa kita tetap dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan Rasul mengajarkan kita, alhamdulillah bisa baca Al-Quran, mampu memahami Al-Quran, dan syukur alhamdulillah kita juga bisa mengerjakan apa yang Allah tegaskan dengan firman-Nya, baik itu perintah atau larangan, termasuk petunjuk atau peringatan. Dan mengambil pelajaran dari cerita-cerita Al-Quran, kita sudah banyak memahami, mendapatkannya. Cerita umat terdahulu itu kan ya, bagaimana Nabi Nuh dengan anaknya. Al-Quran menjelaskan, kita tahu semua. Cerita Nabi Ibrahim, kan kita semua tahu. Nabi Ibrahim dibakar itu kan ya, kita tahu kan ya. Karena dari kecil sudah diajarkan tentang ajaran agama Allah itu. Nabi Musa dengan Firaun, kita sudah tahu kan cerita itu. Manusia paling dilaknat oleh Allah itu kan ya Firaun itu. Diberi kekuasaan, kekayaan, harta, tapi tidak ada orang yang beri nama anak Firaun itu.
supaya sugih juga kayak Fir'aun gitu, adalah, ya. Atau supaya berkuasa juga kayak Fir'aun gitu kan. Tapi barangkali sifat-sifatnya ada sekarang itu kan. Nah jadi 3 hal ini kita alhamdulillah sudah mendapatkan dan kita sudah rasakan 3 hal ini. Tapi ada satu lagi yang Allah tegaskan tentang diutusnya Nabi Muhammad itu dengan hadis Nabi sendiri mengatakan innama bu'istu liyutammima makarimal akhlak. Sebenarnya kata Rasul, aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak manusia, memperbaiki akhlak manusia. Terutama pada waktu itu masyarakat paganis kan penyembah berhala. Dan ketika dalam sebuah hadis Rasulullah sampaikan, maka itu berlaku ila akhir zaman. Ya, meskipun Rasulullah telah meninggal dunia, tapi ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, bagaimana memperbaiki akhlak manusia itu kita bisa ikuti. Nah, akhlak ini kan bisa terjadi dalam 2 hal. Pertama, dengan perkataan lisan kita, dan kedua dengan perbuatan. Jadi ukuran akhlak itu dari perkataan dan dari perbuatan. Atau perkataan yang dibuktikan dengan perbuatan, akhlak itu. Di pemahaman yang lebih luas kita memahami akhlak seperti apa, maka tidak hanya sekedar kita pahami akhlak itu tentang sopan santun, tata kerama, itu kan ya, atau ramah, senyum, itu iya. Perilaku dari akhlak moral, etika. Tapi ada akhlak dalam pemahaman dalam pemahaman yang luas itu, pertama, bagaimana kita berakhlak kepada Allah. Yang kedua, bagaimana kita berakhlak kepada Rasulullah. Yang ketiga, bagaimana kita berakhlak kepada sesama manusia, makhluk Allah, dan barangkali yang terakhir, bagaimana kita berakhlak kepada diri kita sendiri. Jadi pemahamannya luas. Nah itu bisa dibentuk dengan cerminannya pada perkataan dan perbuatan. Ada orang yang mengaku kata Allah dia beriman pada Allah, padahal bantah itu kan wa ma hum bimu'minin. Akhlaknya tidak sesuai dengan perkataannya, perbuatannya sesuai dengan perkataannya. Kan ayat yang pertama kalau kita baca surah Al-Baqarah, di awal surah itu sudah ketemu ayat itu kan. Surah yang kedua ayat yang ke-8 itu yang berkali-kali disampaikan tentang ayat ini. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia itu ada orang mengatakan dia beriman kepada Allah, pada kata Allah mereka bukan orang-orang yang beriman. Ini orang munafik. Jadi salah satu sifat munafik itu adalah dia perkataannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Apapun, bukan dalam keimanan saja. Janji, itu kan dia. Atau apapun juga, dia hanya berkata, tidak mengerjakan. Maka kata Allah dia orang munafik. Nah ini kan kita, dalam rahim ibu kita sudah berjanji, bersaksi, alastu bi rabbikum qalu bala sa'irna. Surah Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 172 ya. Kan aku ini Tuhan kamu, yang Engkau Tuhan kami dan kami bersaksi. Itu pengakuan kita kan, dulu pernah disampaikan, persaksian kita di hadapan persaksian kita pada dalam rahim ibu. Ketika ruh ditiupkan, maka Allah ambil persaksian itu, perjanjian kita untuk mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, dan ini tidak bisa kita ingkari. Sampai kapanpun juga kan kalau ada orang melakukan penyimpangan, pada dia mengingkari janjinya kepada Allah, sumpahnya, persaksiannya kepada Allah. Dan ini kaidah yang paling utama. Jadi kita berakhlak kepada Allah itu bagaimana dalam berakidah, bagaimana dalam beribadah, dan itu diteladankan oleh Rasulullah, dicontohkan. Bagaimana kekuatan Rasulullah dalam beriman kepada Allah itu dibuktikan dalam berbagai peristiwa. Katakan Rasul dalam beribadah dibuktikan dalam berbagai kejadian yang dialami Rasulullah dan para sahabat pada waktu itu. Nah itu sampai ke kita cerita-cerita itu. Jadi bagaimana kita membenarkan, meyakini tentang Allah itu Rabb satu-satunya, itu akhlak kita.
Seberapa jauh kita sudah menjadikan Allah itu sebagai Tuhan satu-satunya, Rabb satu-satunya, Ilah satu-satunya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan itu pengakuan kita kan. Persaksian kita. Kita ucapkan berkali-kali. Kapan? Pada waktu sholat. Yang dalam tasawuf itu kan kita mengaku itu kan. Bagaimana kita berkata dalam sholat. Itu pengakuan kita tentang keesaan Allah. Pengakuan tentang Allah Rabb satu-satunya. Nah, jadi kira ini satu hal barangkali kita bawa pemahaman akhlak itu kan cakupannya luas itu. Di perkataan kita, maka ikuti dengan perbuatan. Artinya kita beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Maka ketika Allah perintahkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dalam surah An-Nisa surah yang keempat ayat 36 itu kan, sembahlah Allah, beribadahlah pada Allah dan jangan sekutukan dengan apapun juga. Bahkan persyaratan untuk bertemu dengan Allah pada hari kiamat nanti itu Allah katakan apa? Kata wala yusrik bi ibadati rabbi ada. Ayat terakhir dari surah Al-Kahfi surah yang ke-18 ayat 110 itu. Kan sudah Allah sebutkan apa itu kan penggalan tengahan dari ayat itu kan faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbi ada. Padahal siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya pada hari kiamat nanti, rakyat mengerjakan amal soleh dan tidak menyekutukan Allah dalam beribadah dengan apapun juga. Itu peringatan Allah kepada kita. Dan kita yakin pasti akan bertemu dengan Allah. Tapi pertemuan itu kita berharap dalam bentuk penuh dengan kenikmatan. Kebahagiaan, bukan bertemu dalam bentuk kesusahan, penderitaan, ajab Allah. Tapi bertemu dalam Allah dalam bentuk kita merasakan nikmat pahala yang kita kerjakan pada waktu hidup di dunia. Nah ini kira satu hal yang kita harus pahami. Dan insya Allah kita sudah mengerjakannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang kedua, kita juga bisa pahami bahwa tentang bagaimana berakhlak kepada Rasulullah. Kan dalam beberapa penjelasan kita bisa renungi perlahan bahwa kita pengaku umat Rasulullah, ini kan ada konsekuensinya. Nah sekarang yang lagi rame viral itu kan di medsos itu yang sampai sekarang belum selesai perdebatannya itu persoalan nasab, keturunan Rasulullah. Satu kelompok mengaku keturunan Rasulullah, satu kelompok dengan berbagai kajian ilmiah, akademik mengatakan bukan keturunan Rasulullah. Persoalan nasab yang diperdebatkan dan bahkan sekarang sudah menjurus kepada perkataan-perkataan yang jauh dari nilai-nilai kebaikan, artinya sudah mempersoalkan individu. Nah ini kan kita berhati-hati kan, kalau pian lah ulun malam ini mengaku keturunan Rasulullah, percaya enggak pian? Percaya enggak? Ulun turun Rasulullah jalannya. Ya lah pian. Udah percaya kalah. Ada? Pertama bukan orang Arab, ya kan? Karena Rasulullah kan orang Arab keturunan pasti bangsa Arab keturunan juga nasabnya itu. Dan kalaupun orang Arab juga barangkali belum sampai garisnya ke Rasulullah, tidak sampai yang benar, tapi barangkali orang Arab Abu Jahal. Abu Lahab itu kan ya, Arab juga kan, ada, bisa aja terjadi, bukan pada Rasulullah. Nah artinya tidak cukup dengan sebuah pengakuan, tapi pembuktian kita. Nah kalau ulun mengaku umat Rasulullah, percaya tak pian? Atau pian mengaku umat Rasulullah, percaya? Bisa percaya, bisakah? Kadang kan ya. Kadang diperlukan pembuktian, pengakuan diiringi dengan pembuktian. Ulun mengaku umat Rasulullah, apa buktinya kan itu kan? Sama tadi orang mengaku beriman pada Allah dan hari akhirat, Al-Baqarah ayat 8 tadi, tapi kata Allah, wa umbi mu'minin, mereka kata orang yang beriman. Nah sama ini kan jadi pembuktian ada itu. Dan bukti itulah yang membuat keyakinan, membuktikan kita yakin bahwa kita umat Rasul. Apa di antaranya? Nah, banyak itu kan.
Bagaimana kita berakhlak pada Rasulullah dibuktikan dengan perilaku kita. Kan apa? Ya misalnya kita bukan hadis. Bukti cinta itu kan hadis itu kan ya. Mana ya sunnati faqad abani wa man abani kana ma'ifil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia mencintaiku, maka dia bersamaku di surga. Hadis Nabi kan itu kan ya. Artinya apa? Ihya'u sunnatihi itu adalah bukti kita umat Rasulullah. Jadi menghidupkan sunnahnya, ihya'u sunnatihi itu adalah bukti kita umat Rasulullah. Nah, sunnah dalam pemahaman ini sebagian ulama mengatakan itu ajaran. Ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, nah kita ikuti, pahami, kemudian meyakini itu adalah sebuah kebaikan, sebuah kebenaran. Sekarang ini malah orang cenderung untuk melestarikan budaya, tradisi yang dianggap sebagai sebuah sunnah, padahal jauh dari nilai-nilai keislaman, atau barangkali bertentangan dengan syariat Islam. Tapi dipahami, diyakini ini sunnah. Nanti kita harus berhati-hati. Makanya ketika dipahami dengan satu kalimat tadi, ya sunnati, maka kita berhati-hati. Artinya sunnah Rasul itu seperti apa itu yang diajarkan Rasulullah. Nah, ini kira satu hal kita pengakuan sebagai umat Rasulullah itu dibuktikan dengan perilaku kita, kecintaan kita pada Rasulullah. Makanya Allah katakan kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ya kan? Ini pernyataan Allah katakanlah Muhammad kepada umatmu, artinya kepada hamba-Mu, Allah kepada umatmu Muhammad itu kan in kuntum tuhibbunallah. Kalau engkau benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku Muhammad itu. Jangan mengikuti yang lain, jangan mengikuti yang lain. Artinya apa yang diajarkan Rasul itu adalah sebuah kebenaran karena dia bersumber juga dari wahyu Allah, bersumber dari firman Allah, ajaran Allah, dan itu yang sampai ke kita. Artinya bagaimana kita memahami tentang konsep nilai-nilai keislaman yang dibawa Rasulullah, maka itu menjadi kaidah dalam menjalani kehidupan dalam sebagai seorang muslimah. Tata cara berpakaian bagi wanita itu kan ya semua diajarkan dalam Islam. Apa Bu ya Ibu sampaikan itu. Ya kan? Makanya ittiba itu kan kunci yang kedua. Ittiba'u, mengikuti apa yang diikuti. Manhajnya Rasulullah. Manhaj itu kan kalau kita pahami sederhana itu kan dia bisa bermakna cara bagaimana Rasulullah menjalani kehidupan, contohkan pada manusia. Ya kan? Sistem bagaimana Rasulullah mengelola pemerintahan sebagai pemimpin umat pada waktu itu. Kan ini manhaj. Ittiba'u manhaj ajihi, maka ini yang kita ikuti, mengikuti manhaj itu kan. Nah, tapi sebagian ulama mengatakan bahwa manhaj itu juga bermakna tentang bagaimana Rasulullah ketika menyampaikan ajaran agama Allah dalam berdakwah. Nah, konsepnya adalah bil hikmah mau'izatil hasanah. Jadi dengan hikmah dan tata tata krama itu kan ya berbicara yang baik itu. Dan kira ini satu kaidah kita harus berhati-hati. Jadi makanya ketika dikatakan dalam Al-Quran itu kan ya pada surah An-Nahl ayat 125 itu kan ud'u ila sabili bir. Jadi ikutilah tata cara Rasulullah. Nah, dakwah itu kan yang dibawa oleh Rasulullah tentang agama Allah itu kan penuh dengan hikmah dan dengan tata bahasa yang santun, mau'izatil hasanah, pengajaran yang baik. Tapi mau'izah juga bermakna juga bagaimana berkata-kata yang santun, yang baik gitu. Itu harus kita pahami. Tidak bisa berkata-kata yang asal sekarang lagi memviral juga tuh kan ya. Dalam berdakwah, makanya sekarang kan ada istilahnya itu balada, misteri, pendakwah dan pedagang es teh gitu kan. Ya kan ya.
dianggap sebagai balada misteri itu kan. Nah itu kan merusak ya, nilai-nilai kebenaran dalam agama dan nilai dakwah dalam Islam itu kan. Makanya kenapa kita diajarkan itu, kan yang disampaikan itu sebenarnya Al-Quran atau hadis Nabi kan, bukan sebuah candaan. Apa yang disampaikan? Yang disampaikan bukan dalam konteks membela siapa, melawan siapa, atau membenarkan siapa, menyalahkan siapa, tapi kita lihat dalam konteks pemahaman Al-Quran, hadis Nabi itu. Kan begini, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis beliau, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang dia beriman pada Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik, aw liyasmut, atau dia diam. Jika tidak bisa berkata yang baik, ya diam, selesai kan itu kan. Jadi jangan lalu membuat sebuah candaan yang tidak baik itu kan ya. Dan jika ada yang memahami inilah konsep keburukan dalam arti ada rasa kesombongan itu. Ya kembali disampaikan ini bukan menghakimi ya. Kita melihat dalam konteks pemahaman agama. Al-Quran, hadis Nabi. Sehingga ada timbul rasa kesombongan, maka muncullah perkataan itu kan. Nah ini kira kita harus berhati-hati. Karena Rasulullah sendiri mengatakan dalam beberapa kan hadis Rasulullah sangat jelas itu kan ya. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin kibr. Dia masuk surga kata Rasulullah orang yang dia dalam hatinya terdapat rasa kesombongan meskipun hanya seberat zarah. Ketika ditanya, ya Rasulullah, orang pakai baju baru, sandal baru, atau orang yang sombong? Kata Rasulullah, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai keindahan. Al-kibru batar aqmagam tunnas. Jadi sombong itu kata Rasulullah orang yang dia menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, meremehkan orang lain. Menolak kebenaran yang datangnya dari Allah, ya kan? Diajak beriman menolak, maka dia sombong dan itu penderitaannya luar biasa dan bahkan membawa pada sebuah kebinasaan yang hina di hadapan Allah, di hadapan manusia juga. Jadi dia binasanya itu dengan kehinaan. Ketika diajak untuk beriman, maka menolak dengan sombongnya, maka kehinaan yang luar biasa dia dapatkan. Dan itu Al-Quran menceritakan. Cerita Al-Quran itu kan banyak tuh kan ya. Contoh dulu di masa sebelum Rasulullah, ya, siapa dia? Raja Namrud situ kan berkuasanya luar biasa. Kan? Diajak beriman oleh Nabi Ibrahim tidak mau, kan? Menyembah berhala, menentang Nabi Ibrahim. Kan? Bahkan dengan perilaku yang di luar batas kemanusiaan, membakar Nabi Ibrahim, ya. Qulna ya naru bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi Allah perintahkan api itu dingin. Kuni bardan, ya. Kuni bardan. Jadilah api yang kau dingin kata Allah. Dingin kan? Nah kebinasaan Namrud kayak apa? Kan lewat menceritakan Raja Namrud itu matinya itu karena membenturkan kepalanya ke benda-benda keras ke dinding. Kenapa? Karena hanya masuk seekor nyamuk kecil ke dalam telinganya. Saya bayangkan, Allah hanya mengirimkan nyamuk yang kecil masuk ke dalam telinga, yang mendengung terus-terusan, akhirnya pening sendiri. Benturkan terus kepala sampai mati. Hanya Allah kirimkan nyamuk kecil itu kan. Nah, cerita yang lain dalam Al-Quran tentang Fir'aun itu kan apa? Sederhana bagi Allah kan, hanya Allah tegakkan laut, maka ketika manusia masuk, Musa masuk dengan pengikutnya, Fir'aun juga masuk, kemudian laut diratakan kembali oleh Allah. Kecil sederhana kan? Bagi Allah tidak susah. Hanya Allah tegakkan sebentar laut itu, masuklah Nabi Musa dan pengikutnya, kemudian masuk juga Fir'aun dan pengikutnya, kemudian Allah ratakan kembali setelah Nabi Musa selamat. Maka Fir'aun tenggelam. Sederhana bagi Allah itu kan. Apa yang susah bagi Allah untuk membinasakan makhluk yang menentang Allah, kan sederhana sekali. Hanya laut ditegakkan, kemudian diratakan kembali oleh Allah.
Apa kesombongan Firaun luar biasa kan Al-Quran menceritakan dalam surah Ghafir misalnya kan ya surah yang ke-40. Itu juga yang mengatakan surah Mukmin itu kan ayat 26 itu berkata Allah wa qala fir'aunu zaruni atul Musa walida'u rabba'u inni abu ayyubaddila dinakum au ayat zairah fil ardil fasad. Dan berkatalah Firaun pada para pembesarnya kan jaruni atul Musa biarkan aku bunuh Musa. Waliyad'u rabba'u, silakan Musa tuh memohon dengan Tuhannya. Ayo, mana Tuhannya Musa? Silakan. Mau selamat. Ini sombongnya Firaun. Ya kan? Waliyad'u rabba'u. Inni akhafu ayyubaddila dinakum. Aku kata Firaun Musa itu hanya ingin merusak agamamu aja, merubah agamamu. Aku khawatir Musa itu akan merusak agamamu. Sudah sombong memfitnah pulang itu kan ya. Atau kata Firaun, dia hanya ingin merusak, buat kerusakan di bumi. Jadi merusak, buat kerusakan di bumi. Itu diceritakan oleh Allah kan pada ayat yang lain misalnya, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman alfaka ayatan wa inna katsiran minan nas an ayatina laghafilun. Kan pada surah Yunus, surah yang ke-10 ayat 92 ayat berkali-kali disampaikan ayat ini. Pada hari ini kata Allah kami selamatkan jasadnya Firaun untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang kemudian setelah Firaun. Dan kata Allah wa inna katsiran minan nas an ayatina laghafilun. Kebanyakan manusia kata Allah tidak sadar, tidak memahami peristiwa yang Allah gambarkan dalam cerita itu. Ini orang yang paling durhaka kepada Allah. Dilaknat oleh Allah, matinya dalam keadaan hina dina. Nah itu Al-Quran. Jadi kesombongan itu membawa sebuah binasaan yang luar biasa. Cuma Nabi Ibrahim itu kan Raja Namrud, Nabi Musa apa? Firaun kan ya. Di masa kelahiran Rasulullah yang dikenal kita dalam sejarah itu kan tahun gajah itu kan. Itu diceritakan juga oleh Allah dalam Al-Quran kan, cerita bagaimana pasukan bergajah tentaranya apa, pasukannya Abrahah yang ingin menghancurkan Ka'bah kan dibinasakan oleh Allah dengan apa? Allah hanya mengirimkan burung kecil berbondong-bondong dengan membawa apa? Batu yang terbuat dari tanah yang dibakar yang panas. Itu diceritakan Al-Quran dalam surah Al-Fil kan ya. Sudah yang ke-105 itu. Wa arsalna alaihim tayran ababil. Dan kami kata Allah mengirim burung kepada mereka, burung yang berbondong-bondong tayran ababil. Kita kan lagi kanakan dulu kan ingat banget kan burung apa aja yang menghancurkan tentara Abrahah. Burung ababil ya. Jadi dikira itu ngaran ababil itu ngaran burung itu kan ya. Padahal ababil tadinya berbondong-bondong. Orang ababil burung yang berbondong-bondong itu nah. Itu lagi kanakan itu kan burung apa aja ngarannya burung ababil ya itu kan ya. Dikira ababil itu nama burung padahal itu kan selalim ta'aran ababil burung yang berbondong-bondong. Dengan membawa apa kata Allah? Membawa batu yang terbuat dari tanah liat yang dibakar yang panas. Kata Allah kami jadikan mereka seperti daun yang dimakan ulat, dimakan serangga. Itu surah Al-Fil 5 ayat menceritakan bagaimana Allah membinasakan orang yang sombong merusak ciptaan Allah. Nah jadi kira ini kita kan ya. Nah sama cerita yang di memviral itu kan itu hanya Allah mudahkan, Allah buka, beri ilham hati seseorang yang pegang kamera diarahkan kepada orang lagi bicara kan itu kan ya. Pas lagi bicara, oh itu nah kata kasar itu kan kamera main kan itu kan sederhana sekali bagi Allah. Maka memvirallah beritanya. Itu hanya Allah ilhamkan saja, Allah arahkan orang yang megang kamera hatinya arahkan ke sana kan selesai. Nah jadi lu kira ini kenapa kita diajarkan bahwa 3 sifat yang sangat dibenci oleh Allah apa? Al-kibru wal hasadu wal kharus. Sombong, dengki, serakah. Ya. Nah ini lu kira kenapa kita
diajarkan untuk berhati-hati bahwa sebenarnya ketika dipahami bagaimana kita berakhlak sesama manusia, maka salah satu diajarkan dalam Islam itu adalah kenapa Allah katakan dalam Al-Quran itu kan kalau kita pahami satu ayat itu kan dalam surah Al-Bayyinah, surah yang ke-98 ayat 7 itu kan sesungguhnya kata Allah orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh ulaika khairul bariyah, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Tapi Allah katakan dia makhluk yang terbaik itu kan dibandingkan makhluk yang lainnya, bukan sama manusia. Ini lu pernah sampaikan di Masjid Al-Jihad subuh. Jadi Allah membuat perbandingan dengan makhluk yang lain, bukan dengan manusia, sama manusia. Kalau sama manusia kita biasa dah, paling baik itu kan misalnya apa gitu di ukuran kriteria penilaian. Tapi ini sama makhluk ciptaan Allah, kata Allah kamu tuh terbaik. Kuncinya apa? Iman dan amal soleh. Nah, salah satu makna ayat iman dalam itulah orang yang dia meyakini kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah Nabi Muhammad. Yang kedua, dia orang yang memperlakukan makhluk Allah dengan baik. Nah, itu dia ciri beriman dalam ayat itu. Termasuk yang tadi itu kan ya, bagaimana kita memperlakukan manusia dengan cara yang baik. Tidak menyebut ciri badan, fisik itu kekurangannya. Itu kan misalnya kalau awaknya endek lalu udin endek, nah itu kan ya, nah itu kan nggak ada, ya kan? Atau ada ciri khas yang tertentu dalam diri seseorang lalu kita berikan sebagai gelar, ini kan dilarang dalam Islam. Gitu? Misalnya apa itu kan ya, bentuk ciptaan Allah itu kan disebut sebagai kekurangan, dilarang dalam Islam. Karena Allah ciptakan manusia, pasti kata Allah baik kan, makanya Allah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami jadikan, kami ciptakan Allah manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jangan kita menghina ciptaan Allah. Saya di muka ini ciri khasnya apa itu kan yang memviral itu juga kan apa? Nah, itu kan dilarang dalam Islam. Jangan disebut sebagai sebuah candaan untuk memberikan gelar yang tidak baik. Nah, ini kenapa makanya dikatakan bahwa akhlak itu luar biasa cakupannya, maknanya itu luar biasa ketika kita pahami bagaimana kita berakhlak kepada sesama manusia. Jadi menghormati dengan perkataan dan hormati dengan perbuatan. Perkataan ini kadang-kadang lebih lama ingatnya, perbuatan juga sama itu kan ya. Lu kalau boleh cerita dulu kan waktu sekolah itu kan ya, SD itu nih, dulu di SD Muhammadiyah lu sekolah itu kan, di Sparman itu, tahun 63 lu masuk SD, lahir pian lah, lu mengelola itu kan ya, tahun 69 lu keluar SD itu. Pada waktu kelas 3 atau 4 lupa lah, dulu kan ada orang tua kan tidak mampu sekolah itu kan ya. Jadi oleh guru itu dilarang meminjam punya teman apapun, pensil, apa namanya, penghapus, mister, penggaris, tidak boleh. Masing-masing harus punya. Nah, sementara orang tua kan tidak mampu. Maka suatu saat waktu belajar pinjam punya teman, kelihatan Sidin melihat, suruh Sidin berdiri di muka kelas. Ini pengalaman. Tidak berkata apa-apa, berdua di kirau, berdiri di muka kelas. Apa yang terjadi? Tangan Sidin papak ke pipi. Ulun merasakan seorang, karena itu mengalami. Bayangkan pian tahun 65 itu kejadian itu, 66 sampai sekarang tahun 2024. Berapa tahun? 40 tahun lebih kan ya? 50 tahun lebih kan, 60 tahun. Masih ingat cerita itu. Membekasnya luar biasa itu. Artinya perkataan, perbuatan itu. Nah, makanya kenapa diajarkan bahwa santun itu adalah satu kaidah dalam berislam. Berkata, berperilaku. Nah, kalau kita mengingatkan seseorang, maka diperbolehkan dalam Islam agar dia berbuat kebaikan. Jadi bukan dalam konteks kita merendahkan orang lain. Nah, jadi kira ini akhlak kepada sama manusia itu diajarkan dalam Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, berikutnya kita juga diajar untuk berakhlak kepada diri sendiri. Gitu. Rasulullah itu mengajarkan kepada para sahabat bagaimana menjaga diri untuk tetap dalam keislaman dan menjaga diri untuk tetap dalam keimanan, itu mendapatkan kebaikan bukan hanya dunia saja, tapi juga di akhiratnya.
Ya, orang yang berakhlak kepada dirinya, dia berupaya untuk menjaga dirinya ini untuk tetap mendapatkan kebaikan dari Allah, dunianya dan juga insya Allah di akhiratnya nanti. Nah, kuncinya apa? Maka satu, dikatakan itu taat aja, sudah selesai. Kalau kita taat, apapun bentuknya, perintah larangan, termasuk mengambil cerita dan kita memahami dalam bentuk ketaatan, maka tenang, hidup selesai. Mau orang menyampaikan apapun juga, menyebar fitnah segala macam, ya biarkan aja, tidak menjadi persoalan tuh kan ya. Yang penting kita tidak berbuat, itu kan taat pada perintah Allah, itu yang kita kerjakan, tinggalkan yang dilarang oleh Allah. Maka ini kaidah dalam keislaman. Ya, orang yang dia berupaya untuk menjadikan dirinya berakhlak pada dirinya sendiri, maka dia menjaga untuk bagaimana mengajak dirinya untuk tetap beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Siapa ya mengajak diri itu untuk beribadah? Ya kita yakin bahwa ini perintah, taat, selesai kan ya. Ini ada perintah sholat. Nah, oke, sholat. Ya, ini kita udah kerjakan, taat, selesai. Kutiba alaikumussyam, puasa Ramadan, selesai kita kerjakan. Ya. Wa ampiku fi sabilillah, infak sedekah di jalan Allah, selesai. Yatlunal kitab, baca Al-Quran selalu, ya kita baca. Karena ini kan Allah kita pada diri kita untuk menjaga agar tidak mendapatkan keburukan di dunia dan insya Allah juga di akhirat nantinya. Dia dengan cara apa? Ketika kita pahami ini ada ridha Allah, ada pada ketaatan, maka kita berupaya itu tetap taat kepada Allah, dan itu ridha Allah dalam bentuk yang luar biasa. Rahmat Allah dalam bentuk yang luar biasa. Artinya kita bisa mendapatkan maghfirah itu, pahala itu karena Allah ridha. Karena taat. Kan Al-Quran mengatakan begini. Satu di antara ayat Al-Quran pada surah Al-Imran misalnya kan ya, surah yang ketiga ayat 132 ada kan? Wa atiullah war rasul la'allakum turhamun. Dan taatilah Allah dan Rasul, maka kalian akan dapat rahmat, kata Allah. Nah, bentuk rahmat Allah itu kan bisa kita pahami dalam bentuk yang luas, itu kan tidak hanya sebatas dalam bentuk nikmat rezeki atau kesehatan, tapi rahmat Allah dalam bentuk kemudahan dalam beribadah, atau rahmat Allah dalam bentuk kita tetap dijadikan orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Banyak orang kan dikatakan tuh wal qanitina wal qanitat, laki-laki yang taat dan perempuan yang taat kata Allah. Al-Hajj ayat 35 itu surah yang ke-33. Maka di akhir ayat itu Allah katakan adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah siapkan baginya maghfirah dan pahala yang besar. Jadi ketaatan itu membawa pada sebuah kebaikan. Artinya apa? Allah akan ampuni dosa, Allah berikan balasan pahala yang besar. Nah, kalau ini kita dapatkan, maka inilah kunci, ya, pembuka surga. Karena surga itu Allah siapkan untuk orang yang tidak berdosa dan orang yang ibadahnya diberi balasan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maghfirah Allah, balasan pahala itu kunci menuju surga. Dan itu yang kita inginkan. Ya. Pahala bisa dalam bentuk kita sabar menerima fitnahan, cobaan. Kan pahala kan dapatkan dari fitnah orang lain. Maghfirah, ampunan Allah, kita kan dihapus dosa, dosa kita diberikan pada orang lain, itu kan karena kita sabar dengan fitnah orang lain. Jadi kalau orang memfitnah tuh, mengabarkan macam-macam tuh, ya sebab paling dengarkan aja sudah kan selesai itu kan ya. Urusannya dengan Allah aja. Yang kita hanya berdoa, mudah-mudahan ini orang ini diberi hidayah oleh Allah, dapat petunjuk, selesai kan. Kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah, dapat petunjuk dari Allah, dia kembali ke jalan yang baik, benar, berbuat baik, maka insya Allah kita akan dapatkan pahala dari apa yang kita doakan. Nah, ini jadi Allah buka jalan menuju kebaikan akhirat itu luas dan luar banget itu kan ya, banyak caranya. Tidak hanya dengan sekedar ibadah-ibadah yang difardukan, tapi juga ibadah-ibadah yang dia bersifat ibadah sunnah atau perilaku keseharian kita. Maka itu yang bisa membawa pada sebuah kebahagiaan, kenikmatan. Nah, kalau ini kita bisa kerjakan, insya Allah kita sudah mengerjakannya. Tinggal bagaimana kita menjaga kebiasaan ini dalam sebuah kaidah
Ini adalah yang perlu kita konsisten mengerjakannya, itu kan istiqomah. Nah kalau kita lakukan, insya Allah Allah berikan kebaikan. Makanya kenapa kita pahami dengan sebuah hadis tadi kan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, itu luas cakupannya. Ini akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada sesama manusia, dan juga akhlak kepada diri sendiri. Ini cakupan pemahaman yang sederhana tentang bagaimana kita berperilaku seharian kita dalam menjalani kehidupan ini. Dengan Allah sudah pasti belum sampaikan tadi kan, kita berupaya untuk tetap menjaga akidah iman kita pada Allah. Dan Rasulullah kita ittiba, mengikuti ya sunnah Rasul, manhaj Rasul, itu kan manhajihi, itu kan ittiba'u manhajihi, itu kan kita ikuti. Nah, tadi disampaikan bahwa bisa dalam bentuk perilaku kita itu cara, termasuk cara kita menyampaikan sesuatu dalam inginkan agar orang mengikuti, maka bahasanya bahasa yang santun, itu kan tidak bisa dengan candaan, apalagi dengan perkataan-perkataan yang meskipun dirasa hal yang biasa, tapi membawa pada sebuah keburukan. Ya, nah dalam kira bisa sampaikan malam hari ini yang tidak banyak, intinya adalah bahwa kita bersyukur diutusnya Rasulullah dan kita menjadi umat Rasulullah, maka diperlukan pembuktian. Nah salah satu pembuktiannya adalah kita bagaimana berakhlak dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, maka itu adalah kunci menuju kepada sebuah kebaikan, kebahagiaan dunia dan insya Allah di akhirat nantinya. Demikian bisa sampaikan, salah hilap mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.